Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan serta keselamatan hingga kami dapat menyelesaikan presentasi kami dalam bentuk video secara online. Adapun materi yang akan kami bawakan adalah pembahasan mengenai putri. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jumaldin Irwansa, saya sendiri, serta kedua rekan saya. Saya Putri Awalia sebagai pemateri kedua dan juga Mardiani Sela Putri sebagai pemateri ketiga. Oke, kita memasuki materi pembahasan pertama, yaitu definisi of poetry. Definition of poetry. Poetry, a type of writing that use language to express imaginative and emotional qualities instead of addition to meaning. Poetry may be written in individual forms or include in other writing forms, as in dramatical poetry, hymns, or song lyric. Jadi, definition of poetry itu definisi dari puisi itu sebenarnya sejenis puisi itu sejenis tulisan yang menggunakan bahasa untuk mengekspresikan kualitas imajinatif dan emosional. Sebagai tambahan makna, puisi sendiri juga bisa ditulis dalam puisi individual maupun masuk ke dalam bentuk tulisan lainnya seperti puisi drama, himne, atau lirik lagu. Kemudian, which hal do you use when studying poetry? Hal apa sih yang kalian perlu perhatikan dalam belajar tentang poetry? Ada 4 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu, poetry require creativity, require emotion, require artistic quality, and poetry require logic. Jadi ada 4 yang perlu kalian gunakan dalam belajar tentang puisi atau belajar membuat puisi. Yang pertama itu kalian membutuhkan kreativitas. Yang kedua, puisi itu membutuhkan emosional. Kemudian puisi juga membutuhkan kualitas artistik, serta poetry juga membutuhkan logika. Itu yang perlu kalian perhatikan dalam pembuatan poetry atau belajar tentang poetry. Kemudian selanjutnya, purpose of poetry. Tujuan dari penulisan poetry itu apa? Sederhananya saja, purpose of poetry to express ideas, feeling, and emotion. Jadi sederhananya itu poetry itu digunakan atau ditulis untuk mengekspresikan ide, perasaan, atau emosi yang terkandung dalam si penulis. Ya, itu bahasan dalam materi saya. Itu saja. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan kelompok saya yang bernama Putri Awalia. Oke, silakan Putri. Oke, thanks for the attention. I'm Putri Awalia as a second speaker. Karena tadi sudah dijelaskan mengenai definisi poetry, definisi puisi, sekarang saya akan menjelaskan apa itu elemen-elemen dari puisi. So, the key elements of poetry, there are 5 elements. The first is form atau bentuk. Jadi puisi itu pasti memiliki bentuk. Nah, kalau puisi kalau dulu mungkin bentuk puisi itu kita ketahui ada bait, ada barisnya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, bentuk dari puisi ini juga berkembang. Jadi sekarang itu puisi ada juga puisi yang tidak lagi terdiri atas baris dan bait, tapi ada juga yang terdiri atas dialog, ada yang berbentuk naratif, ada juga yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk animasi, cyber literatur. Nah, tapi ya bagaimanapun bentuk dalam puisi ini ya memang bentuknya memang salah satu elemen dari puisi. Hanya saja untuk bentuk bakunya seperti apa itu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, elemen kedua yaitu speaker itu atau
voice that relate to the story idea of the poem. Adalah suara speaker atau suara yang diambil dalam ide itu yang sesuai dengan ide dari puisi itu. Nah, tipe yang ketiga adalah sound atau bunyi. Jadi mungkin sudah kita ketahui semua bunyi itu yang seperti apa, yang bunyi dalam puisi itu seperti rima, irama, atau alliteration. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh pemateri. Nah, elemen keempat adalah imagery atau citraan. Nah, citraan ini dalam puisi adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan kesan kepada pembaca agar seolah-olah bisa melihat, bisa merasakan, bisa bisa mendengar, bisa meraba apa yang terjadi di dalam puisi itu. Misalnya ada syair yang berbunyi, lihatlah gunung-gunung yang berdiri kokoh. Nah, itu kan menggiring pembaca seakan-akan bisa melihat gunung yang digambarkan dalam puisi itu. Atau mungkin yang citraan yang untuk meraba, untuk dirasakan. Misalnya coba ada lirik yang begini, coba letakkan tanganmu di atas bara api, pasti engkau akan merasakan panasnya. Nah, itu seakan-akan kita bisa merasakan bagaimana panasnya bara api itu ketika kita letakkan tangan di atas. Itu citraan atau imagery. Yang kelima itu figurative language atau gaya bahasa. Nah, dalam puisi juga ada gaya bahasa yang mungkin seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, bahwa ada metafora, ada personifikasi, ada hiperbola, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu sudah sangat dipahami oleh teman-teman. Nah, itu tadi elemen-elemen dari poetry. Selanjutnya types of poetry. Sebenarnya banyak tipe-tipe dari puisi, tapi kami di sini hanya mengambil 3 tipe dari poetry yang mungkin bisa kita kritik atau bisa kita bahas. Yang pertama itu free verse atau puisi dalam artian puisi bebas. Jadi poetry that doesn't follow any specific patterns in rhythm, scheme, or line. Jadi puisi bebas ini tidak terikat oleh struktur tertentu, struktur spesifik tertentu mengenai rima dan mengenai barisnya dan lain-lain. Nah, seperti contoh yang ada di sini, teman-teman bisa lihat bagaimana puisi bebas itu, dan mungkin kita juga sering menulis puisi. Nah, ketika kita tidak terpaku pada struktur dan kita menulis puisi, berarti itu adalah jenis dari puisi bebas. Nah, mungkin puisi bebas yang sering teman-teman dan juga yang sering saya tulis itu adalah puisi bebas. Nah, yang tipe yang kedua adalah haiku. Nah, ini tipe haiku yang akhir-akhir ini lagi ngetren, yaitu a 3-line Japanese poetic form. In the lines follow the pattern of the 5 syllables in the first line, 7 syllables in the second line, and 5 syllables in the third line. Jadi haiku ini adalah puisi Jepang sebenarnya. Puisi haiku ini sebenarnya puisi 3 baris, di mana baris pertama itu terdapat 5 kata, 5, baris kedua terdapat 7, dan ketiga itu terdapat 3. Nah, seperti contohnya yang ada di sini. Baris untuk haiku. Jadi
hanya terdiri dari 3 baris saja. Kemudian yang ketiga, naratif poem, puisi naratif. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa perkembangan bentuk-bentuk dari puisi itu sekarang bukan lagi terdiri dari bait dan baris, tapi sekarang juga ada sebuah naratif, puisi naratif, dan ini bisa dibilang jenis puisi kontemporer yang mungkin sekarang juga sedang tren-trennya puisi naratif ini. Jadi kayak banyak sekali penulis-penulis puisi naratif, mungkin bisa nanti dicari di Google yang mana itu puisi-puisi naratif, dan saya yakin teman-teman semua sudah pernah membaca tentang puisi-puisi naratif ini ya. Nah, yang selanjutnya ada empat tipe yang kami ambil. Yang terakhir itu sonet. Jadi kalau sonet itu secara singkatnya mungkin kita bisa lihat contohnya dari puisi William Shakespeare. Jadi beliau ini penulis puisi sonet yang menurut saya yang terkenal, yang paling saya tahu karena hanya puisi sonetnya beliau yang pernah saya baca. Jadi kalau sonet itu kayak lirik lagu sebenarnya, tapi strukturnya itu terdiri dari 14 baris puisi dan memiliki rima yang spesifik dan memiliki irama yang spesifik. Jadi kalau puisi sonet ini terikat oleh struktur, jadi kebalikan dari puisi bebas tadi, tipe puisi yang pertama. Nah, jadi itu tadi mungkin pembahasan singkat dari saya. Jadi tadi pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga, yaitu Mardiani Sela Putri. Terima kasih. I'm Mardiani Sela Putri. Okay, I will continue the explanation from my friend. Rhyme. One of the most beautiful elements found in poetry is rhyme. Rhyme is the matching of sounds that are similar. Jadi, salah satu unsur terindah yang ditemukan dalam puisi adalah rima. Rima adalah pencocokan suara yang serupa. Contohnya, kata say, pay, tray, spray, dan lain sebagainya. When working with a rhyme, you should always remember that the most important part of verse is the last word. The last word of each verse is what establishes it is a movement with uniform recurrence of a bit of action. In its crudest form, read has a bit with little or no meaning. Irama adalah gerakan dengan pengulangan ketukan atau aksen yang seragam. Dalam bentuknya yang paling kasar, irama memiliki ketukan dengan sedikit atau tanpa arti. Alliteration, the repetition of the initial letter or sound in two or more words in a line. To the lay person, these are called tongue twisters. Example, how much will a dewdrop drop if a dewdrop did drop dew? Aliterasi adalah pengulangan huruf awal atau bunyi dalam dua atau lebih kata dalam satu baris. Untuk orang awam, ini disebut twister lidah. Contoh, berapa banyak embun yang akan jatuh jika titik embun benar-benar menjatuhkan embun? Repetition, using the same keyword or phrase talk out a poem. Pengulangan menggunakan kata kunci atau frasa yang sama di seluruh puisi. Okay, so itulah tadi pembahasan tentang materi kami. So next session is questionnaire session. So if you wanna ask seputar materi kami persilakan.